Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dari Universitas Merangin dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Egy Agustandi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan nasional. Di dalam video ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan nasional. Yang kedua, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga, standar pendidikan nasional. Dan yang keempat yaitu dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pendidikan nasional. Jadi, pendidikan nasional di sini adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Yang kedua yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan di sini adalah wahana yang melalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan non-formal dan informal. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di sini merupakan tingkatan pendidikan yang telah dikukuhkan berlandaskan strata atau hierarki dan level perkembangan siswa, misi yang akan diraih, dan keterampilan yang akan dikembangkan. Yang mana pendidikan di Indonesia pada jenjang pendidikan formal terdiri dari yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini, yang kedua jenjang pendidikan dasar, yang ketiga jenjang pendidikan menengah, dan yang keempat yaitu jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan akademik, yang keempat pendidikan profesi, yang kelima pendidikan vokasi, dan yang keenam pendidikan keagamaan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh pendidikan khusus. Yang ketiga yaitu standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional di sini merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan dasar, yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat. Terus yang terakhir yaitu ada prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemejemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan serta didik
yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.